Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sharing session penggunaan GitHub API menggunakan Golang. Semoga kita sehat-sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Ya, Amin. perkenalkan nama saya Aris Rioni. Di sini saya akan menjadi MC dalam sharing session pada kesempatan kali ini. Dan juga teman saya Rufin Hafiz Zain yang akan memaparkan materi tentang penggunaan GitHub API menggunakan Golang. Mungkin bisa langsung saja dipaparkan materinya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rofina Fizain. Hari ini di sini malam ini kita akan melakukan praktikum atau melakukan sharing session mengenai GitHub API dengan menggunakan Golang. Jadi di sini intinya kita akan melakukan retrieve dokumen, push dokumen, kemudian ambil list organisasi atau ambil list commit, ambil list repository baik itu yang private dan public dari repository kita menggunakan Golang. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah melakukan generate access tokennya dulu. Di sini saya coba sharing screen dulu. Oke, di sini sudah terlihat sharing screen-nya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke akun GitHub kita. Di sini saya akan masuk ke akun GitHub saya. Kemudian masuk ke menu setting. Setelah di menu setting, kita geser ke paling bawah, kita pilih menu developer setting. Kemudian kita akan lakukan generate access token. Nah, kebetulan di sini saya sudah punya akses tokennya, tapi kalau misalkan teman-teman mau generate lagi, kita akan coba generate lagi di sini. Kita pilih generate new token yang klasik. Kemudian kita kasih note di sini sharing session. Kemudian untuk grant aksesnya itu teman-teman bisa pilih di sini. Kalau misalkan teman-teman mau butuh untuk repository aja, kalian tinggal klik dari repository, klik kemudian klik delete repo kalau misalkan kalian mau grant untuk delete reponya. Setelah itu tinggal langsung klik generate token. Nah, di sini tokennya udah langsung ke generate di sini. Nah, teman-teman yang harus dilakukan teman-teman adalah untuk menyimpan token ini dimanapun yang tempat yang aman untuk kalian gitu. Karena kalau misalkan token ini itu bocor ataupun diketahui orang lain, bisa-bisa repository atau organisasi teman-teman kalian bisa diakses oleh orang lain, jadi bisa dihapus, pokoknya bisa dikontrol lah repository kalian kalau misalkan si akses token ini bisa diambil oleh teman-teman kalian ataupun siapa orang tidak dikenal gitu. Oke, langsung aja. Next, kita masuk ke sesi live coding. Nah, di sini saya punya satu project bernama webinar. Jadi sebelumnya, pertama-tama, kalian kalau misalkan menggunakan Golang itu harus melakukan inisialisasi project dengan melakukan go mode init. Nah, di sini saya sudah melakukan go mode init. Go mode init ini kalian bisa opsional, bisa menggunakan link atau path dari GitHub kalian ataupun bisa menggunakan langsung nama folder yang di sini. Bisa go mode ID go mode init webinar atau go mode init github.com/owner nama repo. Itu tergantung kalian mau publish package-nya atau enggak. Karena di sini kita hanya untuk sharing session saja, di sini saya buat hanya untuk lokal saja. Oke, langsung kita mulai. Di sini saya menggunakan library Go GitHub. Untuk library-nya sendiri kalian bisa akses melalui Google Chrome. Di sini Go GitHub namanya. Di sini Go GitHub ini menyediakan berbagai macam fitur untuk repository di GitHub, untuk message ataupun untuk issues, untuk user juga di sini sudah semuanya
Sudah semuanya tercover di sini. Jadi semuanya bisa dipakai secara publik oleh orang-orang asalkan punya akses token. Langsung aja kita masuk ke function pertama. Di sini kita buat dulu satu satu file namanya github.go. Kemudian kita akan membuat satu function bernama makeClient. MakeClient ini, argumennya ini yang diperlukan adalah personal tokennya. Personal token adalah akses token yang tadi kita sudah generate di GitHub tadi. Langsung saja kita tulis di sini personal token. Personal token ini tipe datanya string. Kemudian untuk returnnya di sini adalah github.client. Nah, untuk returnnya sendiri itu menggunakan pointer karena dari package-nya juga sudah menggunakan pointer agar atau address atau memorinya itu dapat tersimpan gitu di dalam function. Nah, langsung aja kita buat satu variabel bernama client. Kita panggil GitHub. Kemudian kita panggil function client kita panggil new client dari GitHub dari package GitHub-nya sendiri. Untuk HTTP client-nya kita isi nil aja karena itu nggak begitu penting untuk kita. So, untuk next kita akan ambil without token. Nah, without token ini fungsinya adalah agar kita bisa akses repository yang ada pada organisasi atau repository kita pribadi. Nah, menggunakan personal token yang kita punya. Masukkan argumennya ke sini agar nanti fungsinya kita bisa panggil menggunakan personal token yang sudah kita generate. Kita tulis return di sini. Return client. Nah, next yang harus kita lakukan adalah membuat satu function yang kita butuhkan untuk integrasi dari GitHub-nya ini. Salah satunya mungkin saya di sini akan mengambil contoh untuk list repository. Nah, di sini langsung aja kita buat func list repository. Di sini kita butuh konteks. Konteks ini tipenya adalah konteks.konteks. Kemudian di sini masukkan personal token kita. Token. Tipe datanya seperti biasa string. Kemudian untuk returnnya dari function ini kita ada dua. Yang pertama adalah slices dari repository. GitHub.repository. Kemudian error. Tulis di sini, terus kita masuk ke fungsinya. Kita teman-teman harus bikin make client dulu karena apapun yang akan kita lakukan di dalam GitHub, kita harus melakukan login dulu. Jadi kita akan tulis di sini satu buah inisialisasi dengan tiga return. Untuk destinationnya tentu saja GitHub repository. Yang kedua ini kita tidak pakai, jadi kita use unused import. Kemudian yang terakhir adalah error. Di sini kita nggak perlu pakai titik 2 koma atau inisialisasi bagi variabel karena kita sudah inisialisasi di return-nya di sini. Jadi tidak perlu kita inisialisasi ulang. Kemudian kita buat make client dulu dari function make client yang sudah kita buat. Masukkan argumen personal token. Kemudian di sini kita ambil. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di library Go GitHub ini itu ada banyak berbagai macam fitur yang bisa kita ambil. Tapi di sini kita hanya akan mengambil salah satu saja. Karena kita akan berurusan dengan repository, kita ambil yang repository. Kemudian kita titik lagi. Di sini ada banyak, kita ambil salah satu aja. Karena kita akan membuat list repository, kita langsung aja list by organization. Karena saya akan mengambil repository dari organization project 3 saya. Sini kita masukkan argumen konteks, kemudian organization name, berarti kita harus tambahkan di sini. Oke, sudah. Kemudian kita hover lagi, kita cek lagi apa yang diperlukan. Organization name. Untuk operationnya itu nil aja, karena option ini itu tergantung kalian butuhnya untuk apa.
Kalau misalkan kalian ada membutuhkan banyak hal, di option ini kalian bisa memasukkan banyak hal juga. Nah, untuk handling errornya kita lakukan cek dulu di sini. If error tidak sama dengan nil, maka returnnya adalah nil dan juga error. Kenapa nil dan juga error? Karena nil adalah destination atau hasil dari bisa diibaratkan query ke GitHub. Sedangkan kalau misalkan error, artinya query-nya tidak ada dan hanya ada errornya saja. Nah, sebaliknya, untuk return aslinya, kita masukkan di sini dash dan juga nil. Karena kita tidak punya error di sini. Oke, ini sudah dua function. Oke, kita akan mulai melakukan GitHub dash. Buat satu file dengan nama GitHub underscore test. Kemudian kita inisialisasikan variabel personal token agar mudah nanti saat memasukkan personal token di functionnya. Kita ambil dulu personal tokennya. Ambil personal tokennya. Kemudian kita inisialisasikan repo name di sini karena kita akan menggunakan satu repository aja. Di sini saya akan menggunakan repository test upload GitHub. Kemudian var ini owner name. Owner name ini adalah nama organisasinya. Kalau misalkan teman-teman mau ambil dari akun GitHub pribadi teman-teman, bisa masukin aja di sini username dari GitHub kalian. Kalau misalkan saya di sini, saya akan mengambil dari organisasi saya. Kemudian di sini kita buat function test list repository. Di sini kita akan buat lagi, kita panggil list repository, kita menggunakan konteks background karena kita tidak menggunakan framework. Kemudian kita masukkan personal token, kita masukkan organization name. Kemudian hasilnya kita akan coba print. Kita gunakan printf. Kita masukkan di sini error %s karena string. Kemudian kita masukkan lagi di sini untuk destination-nya, hasil. Nah, langsung saja kita running. Ini sih nggak usah mentri. Oh, kita lakukan go mode ID dulu. Kemudian kita coba running lagi. Kita tunggu beberapa saat. Sini sepertinya ada error nil pointer. Kita cek lagi. Kita cek lagi function dari kita. Apakah di sini terdapat error yang dapat signifikan atau tidak.
Kita cross check dari mulai make client. Oh, sorry. Sini. Kita matikan dulu ini. Kemudian kita ganti menjadi client. Makanya di sini aman untuk ininya. Kita coba lagi. Masih sama. Pointer. Kita coba lanjutkan dulu ke function selanjutnya. Kita akan coba ambil function list repository yang lebih detail lagi. Di sini saya punya satu function yang sudah publish. Namanya list repository untuk detail. Kita coba cek dulu. Oke, di sini. Nah, contoh untuk hasil berhasilnya itu seperti ini, teman-teman semuanya. Di sini kita akan tahu untuk loginnya itu HR monitor, kemudian untuk ID-nya di sini akan terlihat. Pokoknya segala hal yang ada pada repository kalian akan terdekode atau terekstrak di sini. Jadi lewat list repository ini pokoknya semuanya akan terambil langsung. Kemudian yang akan saya buat selanjutnya adalah function list repository only detail. Nah, only detail ini sama kayak fungsi list repository yang sebelumnya. Di sini juga saya ambil dari list repository yang ini. Saya akan coba ekstrak dari sini karena dari sini kan terlalu panjang dan tidak beraturan ya untuk returnnya. Jadi saya buat satu struct di mana namanya repository. Di dalamnya itu cukup name, full name, dan homepage yang akan diambil. Nah, untuk testingnya sendiri itu bisa seperti ini. Kita ambil contoh, kita ambil full name, kita ambil homepage-nya juga. Nah, di sini elemen pertama dari list repository adalah proposal project 3 dan path repository-nya adalah HR monitor proposal project 3 dan juga ini adalah link GitHub-nya. Kita bisa klik langsung akan redirect ke GitHub page dari aplikasi yang ada di organisasinya. Kemudian yang menjadi tujuan utama dari GitHub API ini adalah membuat satu function untuk upload file ke repository. Nah, upload file ke repository ini cukup
kompleks karena terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Nah, kalau di sini saya itu membuat satu struct bernama push repository di sini. Nah, push repository ini isinya konteks, personal token, repository name, owner name, path, username, email, message, dan juga branch. Nah, kenapa membutuhkan beberapa hal itu? Karena beberapa hal yang ada di dalam push repository ini terdapat hal-hal yang signifikan di dalam functionnya. Yang pertama itu path. Nah, path ini akan diambil pada proses pertama dalam function ini, karena itu akan dibuka dan kemudian akan dibaca filenya oleh sistem, oleh OS. Nah, jika filenya tidak terbuka, maka akan menampilkan log gagal open file. Kemudian kita perlu close file ini, karena jika tidak di close, kita tidak akan bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, selanjutnya, file yang sudah dibuka, kita harus encode ke dalam byte. Kenapa harus di-encode ke dalam byte? Karena kita akan mengupload file tersebut ke GitHub dengan posisi file tersebut bukan file.pdf atau file.txt, file.json atau file. Apa. Kita akan push filenya dengan kondisi filenya sudah di-encode ke dalam byte atau ke dalam base64. Itu bisa juga. Nah, message-nya apa? Message-nya kita bisa isi sendiri nanti. Kemudian untuk branch-nya kita harus pilih mau ke main atau ke master. Itu sesuaikan dengan repository yang ada. Kemudian untuk username-nya kita sesuaikan di sini sesuai dengan akun kalian. Emailnya adalah email public dari teman-teman semuanya. Untuk fungsinya sendiri kita gunakan yang create file. Untuk testingnya kita akan coba tes di sini. Kita akan buat satu file bernama sharing.txt. Sharing.txt ini kita buat tes. Kemudian GitHub text kita ganti di sini sharing.txt. Kemudian username saya sendiri, emailnya saya sendiri. Sebelumnya kita coba cek dulu repositorinya github.com/rmonitor/test GitHub. Nah, nanti filenya akan masuk ke repositori ini. Kita akan coba untuk push, apakah akan terjadi error yang sama atau tidak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau misalkan di sini udah ada ID-nya. Jadi teman-teman bisa tahu kalau misalkan file yang udah di-push ke repository itu sudah sampai ke repositorinya. Begitu. Kemudian gimana kalau misalkan kita mau print message-nya biar kita tahu yang mau kekirim yang mana? Karena ini di sini bukan pointer. Jadi teman-teman semua tinggal tambahin aja pointer di sini. Kita coba lagi untuk push yang lain. Kita ganti namanya vector name tes 2. Kemudian kita masuk ke tes lagi. Tes 2. Tes 2 ada teks. Cannot read file of. Oh, masih belum ke refactor. Kita refactor ulang. Kita rename lagi. Namanya tes 2. Refactor, pastikan udah berubah. Oke, udah berubah. Kita push lagi. Nah, seperti yang sudah saya katakan, message-nya akan terprint di sini. Kenapa sebelumnya berbentuknya seperti itu? Karena yang disimpan oleh upload repository ini adalah pointer. Pointer ini hanya menyimpan address atau memori dari value yang kita buat. Maka kalau misalkan kita buat message di sini, karena message ini berbentuknya pointer pada push repository yang dipakai di sini, karena di sini pointer, makanya kita harus decode pointer itu agar kita dapat value-nya. Kenapa?
Karena pointer itu hanya menyimpan address atau alamat di mana file atau value itu disimpan. Sedangkan value itu adalah isi dari alamat tersebut. Makanya kita harus decode menggunakan pointer di sini. Gitu. Kemudian untuk next, kita akan coba untuk ambil list commit. Di sini list commit juga sama. Untuk functionnya itu sama saja, sama sama list repository dan sebagainya. Tapi untuk list commit ini dia akan mengambil commit semuanya dan jumlah atau struct-nya juga terbilang panjang, lumayan panjang karena di sini terdapat slices, ada slices lagi. Jadi semuanya akan terambil secara perfect. Kita coba. Nah, nanti bentukan hasilnya ketika berhasil akan menjadi seperti ini. Semuanya akan terambil. Jadi kenapa kita balik lagi ke awal, kenapa kita harus uh, amankan akses token kita? Karena itu akan berdampak berbahaya ke repository kita. Seperti yang bisa dilihat oleh teman-teman di sini, terdapat SHA, kemudian URL-nya ada di sini, emailnya juga ada di sini, semuanya ada di sini, gitu. Jadi itu cukup berbahaya untuk repository teman-teman, apalagi kalau misalkan repository teman-teman terdapat repository private yang untuk menyimpan file-file pribadi. Nah, di mana kalian bisa dapetin function itu, function-function dan package itu, kalian bisa masuk ke github.com/hiremonitor/GitHub wrapper. Di sini saya sudah buat berbagai macam, enggak berbagai macam function, cuma beberapa function yang sudah saya buat di sini yang saya butuhkan aja. Di sini ada get branch, list repository, kemudian list repository detail, upload file to repository, itu sudah saya buat dan bisa dipakai secara publik oleh teman-teman semua menggunakan akses token dari teman-teman gitu. Untuk course, kita juga sudah buat course-nya itu di OpenNX-nya Ulbi. Di sini ada implementasi GitHub API dan CDN Deliver. Nanti ada Mas Haris yang akan membuat video CDN Deliver-nya dan saya akan membuat implementasi GitHub API-nya. Seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada Mas Haris selaku MC. Mungkin belum, Kak. Ada bentar. Sembari menunggu, teman-teman boleh persiapkan pertanyaannya ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita punya door prize buat teman-teman semuanya untuk 7 orang pemenang yang beruntung berupa Iya. dana kaget random column. Jadi ya itulah pokoknya. Teman-teman tolong diisi ya untuk form kehadirannya itu ada di link chat. Di sana ada link untuk form Google-nya. Oke. Untuk door prize-nya berupa dana kaget. Jadi teman-teman bisa klik link yang ada di message-nya, link yang ada di chat. Kalau itu random. Jadi saya tidak di luar kapasitas saya untuk mengatur
nominalnya berapa, tapi ya semoga aja itu menjadi hal yang menyenangkan untuk teman-teman semua. Mungkin bisa ditutup Mas Haris. Baik, terima kasih Mas Rofi telah memaparkan materi untuk sharing session pada kesempatan kali ini. Jika memang tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri untuk sesi kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join dan menyempatkan waktunya. Semoga kita bertemu di sharing session selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.